Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A D3 Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Surakarta akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis kadar quercetin pada ekstrak etanol daun miana secara HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, Hartiwidyasuti, dan Miftahul Jannah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Naimah Isnaini Septiana, dengan NIM P272302235, serta teman saya Anggreni Merdekawati dengan NIM P27235022005. Saya Chelsea Emilia Krisna dengan NIM P272350011. Saya Hepina Araswari dengan NIM P27235022024. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah menganalisis kadar quercetin pada ekstrak etanol daun miana secara HPLC. Sedangkan manfaat dari penelitian tersebut adalah agar mampu memberikan data ilmiah tentang pemanfaatan daun miana sebagai bahan obat herbal. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain, alatnya yaitu bejana maserasi, rotary vacuum evaporator, spektrofotometer UV vis, HPLC, atau High Performance Liquid Chromatography. Bahan yang digunakan antara lain serbuk simplicia daun miana, etanol 96%, standar quercetin, metanol, dan aquabides. Cara kerja yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah 1. Pembuatan ekstrak etanol daun miana. Yang kedua, penetapan kadar quercetin ekstrak etanol daun miana secara HPLC. Pembuatan ekstrak etanol daun miana atau Plectranthus cutellarioides LRBR. Daun miana atau Plectranthus cutellarioides LRBR yang telah diserbukkan hingga halus sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Tujuan dilakukan penyerbukan adalah untuk memperkecil ukuran partikel simplicia sehingga luas permukaan partikel menjadi besar, sehingga cairan penyari akan mudah melarutkan senyawa aktif berupa etanol dari simplicia daun miana tersebut. Lalu ke dalam bejana maserasi ditambahkan cairan penyari etanol 96% sebanyak 1.500 ml hingga simplicia tersebut terendam. Simplicia daun miana direndam selama 3 hari dalam bejana tertutup dan terlindungi dari cahaya matahari langsung untuk mencegah reaksi yang dikatalisis oleh cahaya atau terjadinya perubahan warna. Pada saat perendaman, simplicia daun miana diaduk pada waktu pagi, siang, dan sore selama 3 kali 24 jam untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia sehingga terjadi keseimbangan antara konsentrasi di dalam dan di luar sel. Pengadukan juga bertujuan untuk menjamin bahwa semua permukaan serbuk dapat kontak dengan cairan penyari sehingga zat aktifnya dapat terlarut dengan sempurna. Kemudian dilakukan penyaringan untuk mendapatkan ekstrak etanol cair. Langkah selanjutnya, residu dari proses maserasi diremaserasi dengan menggunakan cairan penyari etanol 96% sebanyak 1.300 ml. Kemudian diaduk dan didiamkan selama 3 hari. Ekstrak etanol cair yang diperoleh dicampur dengan hasil penyaringan remaserasi pertama. Remaserasi dilakukan dengan tujuan untuk menarik kandungan senyawa yang masih tertinggal pada saat maserasi pertama. Residu dari remaserasi pertama dilarutkan kembali dengan cairan penyari etanol 96% yang baru sebanyak 1.200 ml. Kemudian diaduk dan didiamkan selama 3 hari. Hasil penyaringan yang diperoleh digabung dan kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator sehingga akan diperoleh ekstrak etanol kental. Penetapan kadar quercetin ekstrak etanol daun miana secara HPLC. Penentuan panjang gelombang maksimum quercetin dilakukan dengan meruning larutan quercetin konsentrasi 3 ppm menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 300 sampai 700 nanometer. Sehingga diperoleh panjang gelombang maksimal 369,11 nanometer. Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan retention time yang sama atau identik
dari kromatogram larutan sampel dengan kromatogram larutan baku pembanding quercetin pada kondisi HPLC yang sama. Standar quercetin ditimbang 10 mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml metanol atau larutan induk 1000 ppm. Lalu dipipet sebanyak 0,25 ml dilarutkan dalam labu takar 5 ml dengan pelarut metanol hingga batas standar atau kadar quercetin menjadi 50 ppm. Larutan baku pembanding 50 ppm dipipet sebanyak 0,6, 0,8, 1, dan 1,2 ml. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml, lalu diencerkan dengan pelarut sampai garis standar. Sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing larutan adalah 6,8, 10, dan 12 ppm. Masing-masing larutan disaring melalui membran filter 0,45 mikrometer dan disonikator selama 20 menit. Setelah itu, diinjeksikan masing-masing larutan ke dalam sistem HPLC sebanyak 60 mikroliter pada kondisi suhu ruang dengan fase gerak metanol banding aquabides 59:41. Laju alir 1 ml per menit. Kromatogram direkam dan dibuat kurva kalibrasi antara luas area puncak dengan konsentrasi. Sampel ekstrak etanol daun miana ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dengan 10 ml metanol. Dengan demikian diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan baku 50 ppm. Setelah itu larutan sampel disaring melalui membran filter 0,45 mikrometer dan disonikator selama 20 menit. Setelah itu diinjeksikan ke dalam sistem HPLC sebanyak 60 mikroliter pada kondisi suhu ruang dengan fase gerak metanol banding aquabides 59:41, laju alir 1 ml per menit, panjang gelombang 369,11 nanometer, dan kromatogram direkam. Dari hasil pengukuran, area yang diperoleh dicatat, lalu dihitung kadarnya menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Hasil dan pembahasan berdasarkan pada tabel 1, yaitu hasil perhitungan persen rendemen ekstrak etanol daun miana, sampel yang digunakan yaitu daun miana dengan bobot simplicia yang digunakan sebesar 100 gram, dan hasil ekstraksi yang didapatkan yaitu sebesar 14,554 gram, serta pelarut metanol yang digunakan sebesar 4000 ml, dan rendemen yang dihasilkan sebesar 14,554%. Simplicia daun miana diekstraksi untuk menarik senyawa quercetin yang terkandung dalam sampel daun miana. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara dingin, yaitu metode masterasi menggunakan pelarut metanol 96%. Alasan penggunaan etanol 96% yaitu karena memiliki sifat kelarutan yang sama dengan senyawa quercetin yang bersifat polar, sehingga harus dilarutkan dengan pelarut polar. Metode masterasi ini sangat menguntungkan karena selain murah dan mudah dilakukan, juga tidak merusak senyawa quercetin yang merupakan senyawa flavonoid yang tidak tahan terhadap proses pemanasan. Hasil masterasi selanjutnya diuapkan dengan rotary vacuum evaporator sampai diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh yaitu sebesar 14,554 gram. Dan hasil rendemen ekstrak kental daun miana yaitu sebesar 14,554%. Alasan dihitung persen rendemennya yaitu agar dapat mengetahui kadar metabolit sekunder yang terbawa oleh pelarut, namun tidak dapat menentukan jenis senyawa yang terbawa. Kemudian, pada tabel yang kedua yaitu hasil pengukuran analisis kualitatif. Uji retention time pada baku quercetin 50 ppm dengan retention time 4,183 menit, kemudian pada sampel 1000 ppm dengan retention time 4,563 menit, dan pada 1000 ppm sampel plus 50 ppm adisi dengan 4,363 menit.
Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan terhadap sampel ekstrak etanol daun miana, sampel tersebut positif mengandung senyawa quercetin, di mana dapat dilihat dari retention time RT antara larutan baku dan larutan sampel sama. Namun, karena kadar quercetin dalam sampel konsentrasinya sangat sedikit, sehingga pH yang muncul juga sangat rendah. Maka dari itu, digunakan metode adisi. Metode adisi yaitu suatu penambahan larutan standar ke dalam larutan sampel dengan tujuan untuk memastikan senyawa yang terdapat pada sampel, yang ditandai dengan meningkatnya pH setelah pengukuran kembali pada sampel 1000 ppm yang telah ditambahkan 1 ml larutan standar dengan konsentrasi 50 ppm. Hasil pengukuran metode adisi yaitu nilai luas area puncak sebesar 918,249 pada retention time atau RT, yaitu sebesar 4,363. Hal ini menandakan bahwa pada sampel ekstrak etanol daun miana terdapat senyawa quercetin. Hasil pengukuran baku quercetin dari berbagai konsentrasi dalam satuan ppm menghasilkan luas area yang dituliskan pada tabel 3. Kemudian disajikan dalam kurva baku yang terdapat pada gambar 1 sebagai berikut. Kurva baku merupakan kurva yang dibuat dari sederetan larutan baku yang masih dalam batas linearitas sehingga dapat diregresi linearkan. Fungsi kurva baku biasanya digunakan untuk menunjukkan besarnya konsentrasi larutan sampel dari hasil pengukuran, sehingga konsentrasi sampel larutan dapat diperoleh dengan mudah melalui kurva baku. Kurva baku menunjukkan hubungan antara konsentrasi larutan atau sumbu X dengan area sumbu Y dari kurva baku akan dihasilkan suatu persamaan yang diregresikan, yaitu persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel terikat dan X merupakan variabel bebas. A merupakan intercept dan B merupakan koefisien regresi atau slope. Linearitas memiliki dua syarat, yaitu syarat yang pertama, nilai koefisien korelasi yang dikatakan baik apabila diperoleh nilai R lebih dari sama dengan 0,998, dan koefisien fungsi regresi V kali 0, di mana nilainya tidak boleh kurang dari 5%. Hasil V kali 0 dari pengukuran yaitu 0,000504%, dan hasil ini sesuai dengan persyaratan, sehingga kadar quercetin pada sampel dapat ditetapkan dan dihitung. Hasil luas area dari rangkaian konsentrasi larutan baku quercetin diplotkan dengan konsentrasinya untuk memperoleh kurva baku quercetin dengan persamaan garis Y sama dengan 76919X dikurangi 27386 dengan nilai korelasi atau R sebesar 0,994 dan nilai V kali 0 sebesar 0,000504%. Tabel 4 berupa hasil pengukuran sampel ekstrak etanol daun miana atau Plectranthus cutellarioides LRBR. Pada sampel ekstrak etanol daun miana replikasi pertama didapatkan berat ekstrak sebanyak 0,01005 gram pada area Y yaitu 588.890. Sedangkan pada sampel ekstrak etanol daun miana pada replikasi kedua didapatkan berat ekstrak sebanyak 0,01006 gram pada area Y yaitu 538.626. Hasil analisis kuantitatif diperoleh kadar quercetin pada sampel replikasi pertama yaitu 3,449 mg per gram, sedangkan kadar quercetin pada sampel replikasi kedua yaitu 2,796 mg per gram. Dan hasil akhir analisis kuantitatif pada sampel ekstrak etanol daun miana atau Plectranthus cutellarioides LRBR mengandung kadar rata-rata quercetin yaitu 3,122 mg per gram dan kadar quercetin dalam persen sebesar 0,312%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun miana memiliki kandungan quercetin. Ekstrak etanol daun miana mengandung kadar rata-rata quercetin yaitu 3,122 mg per gram dan kadar quercetin dalam persen sebesar 0,312%.
Berikut adalah daftar pustaka dari berbagai sumber yang kami kutip dalam review jurnal penelitian analisis kadar quercetin daun miana secara HPLC. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.